Yang muda yang saya hormati, kalau kita melihat keberhasilan tahun lalu, sepertinya eh, tidak banyak harapan, tapi saya sangat berharap dan juga anak-anak, ya, sebagaimana Allah berfirman, la yanalallah luhumuha wala dimauha walakin yanalahu taqwa minkum. Jadi Allah tidak menerima eh, daging dan darah, melainkan ketakwaan. Ini mungkin yang diusahakan anak-anak, ya. Jadi anak-anak berusaha sekuat tenaga dengan penuh keyakinan bahwa SNBP tahun 2025 ini menjadi lebih baik daripada tahun sebelumnya. Sehingga proses pembimbingan, kemudian pengisian, dan sekaligus apapun dilakukan pertama dengan secara sukacita, dengan penuh keikhlasan dan penuh dengan pengharapan. Alhamdulillah, izin saya share. Terlihat belum? Lihat Pak Win. Tapi belum share ya? Udah. Sudah. Alhamdulillah, teman-teman di dalam panitia sukses PTN tahun 2025 bersama anak-anak sudah bekerja keras. Yang pertama adalah melakukan pendaftaran, kemudian pemilihan jurusan dan sebagainya. Tapi akan saya terangkan sedikit mengenai apa itu SNBP. Seleksi penerimaan mahasiswa baru itu ada dua. Yang pertama adalah SNBP, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi, dan SNBT, Seleksi Nasional Berbasis Tes. Jadi itu masih sama dengan tahun kemarin. Apa saja yang apa yang ada tahun ini masih sama seperti tahun yang kemarin. Jadi hal-hal yang perlu dicermati salah satunya adalah jadwal UTBK itu yang berbeda. Tapi untuk SNBP sepertinya nggak ada banyak berubah. Jadi jalur masuk itu tadi sudah saya sampaikan bahwa pertama ada SNBP, SNBT, dan ada seleksi mandiri. Kemudian kuotanya ada PTN BH berbadan hukum, ada juga PTN non berbadan hukum. Ya, untuk SNBP itu seleksi nasional berdasarkan prestasi itu sama, baik PTN BH maupun non PTN BH, yaitu sama-sama 20% kuota. Kemudian untuk SNBT, seleksi nasional berdasarkan tes, berbasis tes, itu ada perbedaan. Untuk PTN-BH atau yang berbadan hukum itu 30%, hanya 30%. Kemudian yang non berbadan hukum itu 40%, jadi lebih banyak. Kemudian untuk seleksi mandiri, ya, berdasarkan PTN masing-masing, sistemnya juga berdasarkan PTN masing-masing. Itu untuk PTN-BH itu mencapai 50%. Untuk non PTN-BH itu 30%. Jadi seperti UI termasuk PTN-BH, maka seleksi mandirinya itu sampai 50%. Kemudian SNBT-nya 30% dan SNBT-nya 20%. Dan anak-anak kita sebagian besar memilih jurusan atau prodi-prodi yang ada di PTN-BH yang berbadan hukum. Jadi untuk SNBP 20%, nanti untuk SNBT 30%, untuk seleksi mandiri lebih banyak 50%. Ini jalur dan kuota masing-masing.
SNBP seleksi nasional berdasarkan prestasi untuk peserta siswa SMA, SMK, atau MA kelas terakhir pada tahun 2025 yang memiliki prestasi unggul. Prestasi unggul ini sebenarnya tidak hanya nilai, Ada sekolah boleh menambahkan kriteria lain. Tapi karena yang diinputkan itu sebagian besar adalah nilai, maka untuk Albayan masih menggunakan berdasarkan nilai. Jadi hanya nilai yang telah ditorehkan oleh anak mulai dari semester 1 sampai dengan semester 5. Kemudian biaya ditanggung oleh pemerintah. Kemudian ketentuannya, SNBP dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan rapor serta prestasi akademik dan non-akademik siswa yang telah ditetapkan PTN. Tadi saya sampaikan bahwa kita hanya menggunakan prestasi akademik saja. Meskipun saat pendaftaran, anak akan menyertakan prestasi-prestasi non-akademik mereka. Ya, seperti itu. Karena informasi yang kami terima itu peringkat muncul di dalam pemilihan SNBP itu berdasarkan nilai, peringkatnya itu nilai, bukan prestasi. Kemudian setelah nilai ada informasi tentang prestasi. Kalau itu tidak dibuka juga tidak akan kelihatan. Dan karena itu ya kita tetap menggunakan prestasi akademik. Kemudian yang kedua, sekolah yang mengikutkan siswanya dalam SNBP harus memiliki NPSN. Nah, otomatis kalau sekolah yang punya NPSN ada. Kemudian yang kedua, mengisikan rapor siswa yang eligible di PDSS. PDSS itu database ya untuk ini penilaian di SNBP. Itu ya sudah ada sudah lama ini, sudah puluhan tahun kita menggunakan PDSS, pangkalan data sekolah dan siswa ini untuk memasukkan nilai-nilai. Nilai-nilai itulah yang akan diperhitungkan dalam pemilihan peringkat per prodi yang dipilih oleh anak. Kemudian yang ketiga, sekolah harus memiliki akun SNPMB sekolah untuk pengisian PDSS. Kemudian yang kedua, siswa harus memiliki akun SNPMB siswa untuk pendaftaran SNBP. Ayah Bunda mungkin beberapa waktu yang lalu banyak membaca atau mendengar berita tentang banyak sekolah-sekolah yang terlambat mengisikan ke PDSS atau pendaftaran dan sebagainya, sehingga akhirnya hak siswa untuk mendaftar di SNBP itu gagal. Ya, penyebabnya apa saja kami tidak begitu paham. Mungkin kemungkinan besar adalah karena penundaan. Menunda, akhirnya pada akhir-akhir sudah sibuk, akhirnya tidak bisa online seperti itu. Sepertinya mungkin seperti itu. Lanjutkan. Ketentuan SNBP 2025. Kurikulum di PDSS. PDSS, ya, tadi pangkalan data sekolah dan siswa, mengakomodasi kurikulum sekolah yang diselenggarakan secara nasional. Berarti tahun ini yang ada hanya dua, kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Jadi selain itu tidak bisa. Apabila sekolah-sekolah tidak menggunakan dua kurikulum itu, maka dia tidak bisa PDSS. Apalagi sekolahnya misalkan afiliasi dengan sekolah luar negeri, kurikulumnya sama persis dengan di sana, maka dia tidak bisa masuk ke PDSS karena nilai-nilainya tidak ada. Dan di daftar sekolah juga tidak akan muncul kalau kurikulumnya bukan kurikulum yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kemudian ketentuan siswa eligible, ketentuan berdasarkan akreditasi. Akreditasi A 40%, alhamdulillah kita sudah akreditasi A sehingga kuota kita 40%. Memang ada berita tambahan kuota siswa eligible bagi sekolah yang menggunakan e-raport. Tapi ini sangat sedikit ya. Bahkan saya mendengar berita terakhirnya itu belum bisa juga. Belum bisa juga. Tahun ini masih belum bisa, yang 5%.
Ayah Bunda yang saya hormati, kita dulu pernah menggunakan e-rapor pada mungkin semester 1 anak-anak itu ya. Tapi akhirnya tidak berlanjut karena ada beberapa kesulitan, ada beberapa kesulitan, dan akhirnya tidak kami gunakan dan itu banyak. Nah, kami nggak tahu kalau sekarang ini mungkin sudah banyak perbaikan, sehingga kita akan mencoba juga untuk tahun yang akan datang. Karena eh, kuotanya bisa naik menjadi 45%. Inilah tahapan-tahapan aktivitas pelaksanaan SNBP. Yang pertama, sekolah mendapatkan pengumuman tentang kuota. Kemudian yang kedua, sekolah melakukan registrasi akun, membuat akun sekolah. Kemudian setelah itu pemeringkatan siswa, pemeringkatan siswa. Kemudian yang keempat, pengisian PDSS, ya, rapot nilai-nilai anak dimasukkan. Kemudian setelah itu registrasi akun SNPMB siswa. Jadi ini baik yang SNBP maupun SNBP. Kemudian pendaftaran SNBP, kemudian seleksi SNBP, dilanjutkan dengan pengumuman, dan selanjutnya daftar ulang. Ini tahapan-tahapan. Hari ini anak-anak akan mulai masuk kepada 6 ya. Akan masuk pada langkah ke-6. Jadi ketika sudah milih jurusan, itu berarti anak-anak sudah masuk ke peringkat 6. Nanti ada memilih jurusan, unggah prestasi, ya ini apa? Sertifikat-sertifikat ya, atau portofolio yang lainnya. Kemudian setelah itu siswa bisa mengunduh kartu peserta. Setelah itu mungkin ada 1 bulan lagi kita tunggu pengumuman ya. Untuk selanjutnya inilah tanggal-tanggal pengumuman kuota sekolah, ya itu sudah kita peroleh di 28 Desember 2024. Kemudian kalau ada perbedaan atau ketidakpuasan di sana, maka diberikan waktu sampai dengan tanggal 17. Nah, kita tidak menggunakan ini. Kalau tahun kemarin kita menggunakan ini, ya kita tahun kemarin menggunakan ini karena kita baru awal akreditasi A, tapi ternyata pengumuman kuota hanya masih 5% gitu ya. Akhirnya kita manfaatkan masa sanggah ini. Dan akhirnya berhasil di 40%. Kemudian registrasi akun SNPNB, ini berarti pendaftaran sekolah. Nah, itu dimulai tanggal 6 sampai 31 Januari sudah kita laksanakan. Kemudian pengisian PDSS, dan ini juga sudah. Nanti nilai-nilai anak yang masuk dalam SNBP sudah dimasukkan. Kemudian registrasi akun SNPMB siswa. Ini kemudian siswa masuk mendaftarkan diri. Nah, ini juga sudah selesai. Ya, tinggal pendaftaran. Ya, pendaftaran. Nah, ini pendaftaran setelah pertemuan hari ini, insya Allah kita akan mengajak anak-anak untuk mendaftar. Terakhir itu di tanggal 18 Februari. Kemudian pengumumannya tanggal 18 Maret 2025, 1 bulan kemudian. Jadi ini sepertinya di bulan Ramadan ya, di bulan Ramadan. Kemudian ada masa unduh. Masa unduh itu sebenarnya bisa langsung pendaftaran. Tadi pengisian tadi sudah bisa mengunduh kartu peserta. Kemudian yang terakhir nanti pengumuman. Dan pendaftaran ulang, sebelum pelaksanaan UTBK, daftar ulang itu atau berbarengan dengan pelaksanaan UTBK. Bagaimana kesiapan Albayan Putri tahun 2025 ini, khususnya di SNBP? Alhamdulillah akreditasi A kuota 40%, jadi anak IPA mendapatkan kuota 19 anak dan anak IPS mendapatkan kuota 10 anak. Kemudian sudah kita lakukan pendaftaran akun SNPNB dan pengisian PDSS. Kemudian juga sudah pendaftaran akun siswa.
Selanjutnya tinggal pendaftaran SNBP ini. Untuk pendaftaran itu anak-anak akan memilih jurusan sekaligus mengupload portofolio atau sertifikat-sertifikat. Kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh panitia, kegiatan promosi, kemudian juga kegiatan pengenalan dan pembimbingan pemilihan jurusan. Ini sudah kita lakukan nomor 6 ini dan terus tetap berjalan pembimbingannya. Nah, apalagi nanti ketika anak-anak yang lain yang akan masuk ke SNBP. Bismi eligible Albayan Putri tadi sudah saya sampaikan 19 dari kelas IPA dan 10 dari kelas IPS. Dalam waktu dekat ini, anak-anak akan melakukan pendaftaran, yaitu mengisi jurusan atau prodi sesuai dengan yang diinginkan dan disepakati oleh orang tua dan guru. Kemudian kita tinggal menunggu pengumuman nanti tanggal 18 Maret 2025. Tadi sudah saya sampaikan, kuota total SNBP di setiap PTN itu 20%. Ketentuan aturan pemilihan prodi. Ya Bunda rahimakumullah, pilihan prodi ini masih sama ya. Jadi jika pilihannya hanya satu prodi, maka anak-anak bisa memilih prodi di PTN manapun. Tidak ada pembatasan kalau pilihannya hanya satu prodi. Mau memilih di satu provinsi atau berbeda provinsi, itu tidak ada masalah kalau pilihannya hanya satu prodi. Kalau pemilihannya dua prodi, maka syaratnya adalah salah satu pilihan harus berada di provinsi yang sama dengan alamat sekolah. Jadi kalau anak-anak memilih dua prodi, maka provinsi ya, berarti salah satunya harus memilih PTN yang ada di Jawa Barat. Misalkan UI dengan Unpad, ya, atau misalkan UGM dengan Unpad, atau Unpad dengan ITS. Jadi salah satu harus berada di provinsi yang sama dengan alamat sekolah. Tidak harus di pilihan pertama, pilihan kedua juga diperbolehkan. Pokoknya yang penting salah satu itu harus berada di provinsi yang sama dengan alamat sekolah. Ini saya kira sejak dulu ya Bunda, kita dulu mungkin zaman Sipermaru atau UMPTN zaman dulu ya, itu pilihannya juga sama seperti ini. Jika satu prodi bisa dimanapun, kalau dua prodi salah satunya harus di provinsi yang sama, atau kalau dulu itu wilayah, ya. Wilayah A, B, C gitu. Tapi kalau sekarang ini di provinsi yang sama, karena hampir semua provinsi sekarang sudah ada perguruan tinggi negerinya. Dilanjutkan. Jumlah siswi yang diterima di SNBP atau dulu SNMPTN atau undangan ya. Ini ketika kita masih bergabung dengan Cibadak, angkatan pertama 4 anak, angkatan kedua 7 anak, angkatan ketiga 7 anak juga, angkatan keempat 19 anak, dan saat kita berpisah dengan Cibadak, Berdiri Mandiri, angkatan kelima hanya 1 anak. Kita berharap di angkatan ke-6 kita bisa merangkak lagi sehingga SNBP di Albayan ini jumlahnya meningkat. Kita berharap juga anak-anak yang saat ini ya, alumni-alumni yang sudah di semester 2, anak-anak di PTN-PTN yang pilihan anak-anak ini, terutama UI, Unpad, IPB itu berprestasi baik sehingga nilai indeks kita naik. Dengan indeks kita yang naik, insya Allah, maka jumlah anak yang akan diterima di SNBP ini akan meningkat. Itu doa kita bersama, ya. Apalagi anak-anak yang memang berharap sekali ada yang diterima melalui SNBP. Inilah nilai ketetapan. Ini saya tulis di UI karena termasuk yang paling banyak. Ayah Bunda juga bisa melihat langsung di web UI ya, berapa sih? Ya. Untuk tahun 2025 ini, misalkan di jurusan yang dipilih anak, misalkan
pendidikan dokter, ya, pendidikan dokter yang kemarin 55, sekarang 60. Jadi agak naik nih, agak naik 5 anak, 60 anak itu 20%. Dengan demikian total yang diterima nantinya di kedokteran UI itu berarti 6 kali 5, ya, 6 kali 5 karena ini 20%-nya. 6 kali 5 jadi ada 300-an, ya. Jadi terbuka sekali ya, kalaupun SNPP tidak mendapatkan, maka kesempatan di SNBT maupun di non SNBT atau apa itu jalur mandiri, karena jalur mandiri di UI itu 50%. Ini Ayah Bunda bisa lihat berapa sih target. Tapi rata-rata tapi tidak semuanya naik ya. Seperti di jurusan biologi ini, di prodi biologi tahun kemarin 28, sekarang 24. Ya semoga di apa namanya pilihan-pilihan anak ini semakin meningkat, semakin meningkat. Di teknik elektro juga turun dari 40 ke 34. Ya. Teknik kimia naik 32 ke 34. Ya, ada yang naik, ada yang berkurang, Itu ketetatan SNP ya, sekitar berapa persen? Ya, itu rata-rata ya antara 5, 6, 7, dan 8. Ya. Yang paling tinggi itu sastra Belanda sampai 14,16% ketetatan SNPP-nya ya. Kalau yang kecil-kecil berarti peminatnya banyak. Kedokteran ini hanya 3,2%. Berarti satu anak berbanding dengan sekitar 30-an. Ya. Harus mengalahkan 30 pesaing yang lain. Ya. Kriminologi malah hanya 2,2. Ini termasuk jurusan yang favorit. Karena mungkin hanya ada satu-satunya di Indonesia. Hubungan internasional lebih kecil lagi, hanya 1,78. Kenapa? Karena jumlah visa yang diterimanya sedikit, sehingga di sana peminatnya banyak, akhirnya ketetapannya sangat tinggi sekali. Tinggi sekali. Ini hanya Bunda untuk tingkat ketepatan. Yang lain juga bisa dilihat di web perguruan tinggi masing-masing. Anak-anak, alhamdulillah sudah memperhatikan hal ini, memperhatikan hal ini. Sehingga ketika memilih jurusan, salah satu yang diperhatikan adalah ketetatan dan jumlah, selain ketetatan juga daya tampung. Daya tampung. Jadi kalau daya tampungnya besar, untuk kemungkinan meskipun ketetatannya biasa-biasa saja, tapi kesempatan untuk masuk jauh lebih besar daripada yang jumlah daya tampungnya sedikit. Inilah pilihan anak-anak, ya, pilihan anak-anak. Kami sudah apa itu namanya, sudah melakukan diskusi, ya, panel, apa itu diskusi ini dengan para pembimbing yang lainnya tentang pilihan anak, dan alhamdulillah anak-anak sudah bisa mengatur, ya, bisa mengatur sedemikian rupa sehingga ketika ada pilihan yang sama di pilihan satu, jadi memang aturannya pilihan satu tidak boleh ada yang sama, tidak boleh ada yang sama, kemudian agar memberikan peluang untuk masuk lebih besar. Ini alhamdulillah ini pilihan anak-anak. Ini yang apa? Nilai terbesar itu di 97,457 rata-ratanya, dan nilai yang terkecil 92,643. Ya, tahun ini rata-rata secara umum itu meningkat dibanding tahun sebelumnya. Kita berharap dengan peningkatan nilai ini bisa jauh lebih baik. Ini yang IPA. Kemudian ini yang IPS. Yang IPS 10 anak. Ya, tertingginya 96,471 dan nilai terendahnya 93,557. Jadi ini juga lebih bagus daripada tahun sebelumnya. Dari rata-rata IPS ini juga
bagus daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan ini bisa kita pahami karena memang semangat anak-anak untuk belajar itu jauh lebih tinggi. Mungkin karena salah satunya adalah bahwa kesempatan untuk SNPP itu berkurang, sehingga mereka berusaha untuk bisa siap menghadapi SNPT atau UTBK. Dengan demikian, maka nilai mereka di kelas 11 kemarin dan juga di kelas 12 semester 1 itu banyak mengalami peningkatan. Inilah tadi ini 10 anak yang berada di eligible anak-anak IPS, ada 10. Ayah Bunda, mohon maaf karena memang ini sudah menjadi kesepakatan bersama kami di para unit bahwa setiap siswi yang eligible dan masuk SNPP maka wajib diambil. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya kalau tidak diambil maka indeks sekolah katakanlah atau mungkin kondisi sekolah akan turun. Dengan demikian maka kami mencoba bagaimana membuat ikatan, ya, ikatan yang sudah ayah bunda tanda tangani dan kirimkan. Salah satunya di situ adalah yang poin kedua, apabila peluang prodi yang dinyatakan lulus tidak diambil, maka sekolah berkuasa menahan ijazah kelulusan putra putri kami, ya, dan kami sebagai orang tua bersedia membayar denda sebesar 100 juta rupiah sebagai konsekuensi dari keputusan yang tidak diambilnya prodi tersebut. Ya, sekira ini kami tidak berharap terjadi. Yang ingin kami harapkan adalah anak-anak diterima dan mengambil, karena peluang untuk masuk adik kelasnya nanti akan jauh lebih besar ketika anak mengambil dan apalagi berprestasi di jurusan yang bersangkutan. Saya berterima kasih pada ayah bunda yang sudah menandatangani dan mengirimkan. Ini sudah kita lakukan sejak dulu, ya. Sejak di angkatan-angkatan awal di Al-Bayan Putra juga sudah demikian. Jadi terutama pada saat secara terang-terangan perguruan tinggi itu mengirim surat dan melakukan siaran pers gitu ya, beberapa sekolah yang tidak mengambil undangan, tidak mengambil undangan. Sempat pernah rame di media massa sekitar tahun 2000, sebelum 2010 dulu ya. Itu banyak sekolah-sekolah yang diingatkan oleh perguruan tinggi karena banyak siswanya yang tidak tidak mengambil undangan pada saat undangan itu diterima. Oleh karena itu, kami melakukan hal ini. Kita berharap ayah bunda semoga angkatan 6 Kasmograska berprestasi, diterima di SNPP 2025 sesuai dengan minat dan bakatnya. Ini doa-doa kami setiap hari. Kami berharap juga ya bunda juga demikian, juga anak-anak demikian, sehingga salah satu kegiatan di program sukses ini adalah bagaimana anak-anak berusaha mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah-ibadah sunnah dan juga yang lainnya, meningkatkan mutunya. Misalkan bacaan Quran yang semula hanya beberapa lembar, sekarang itu ditingkatkan. Setiap sore anak-anak yang tidak haid harus menunggu beberapa saat di masjid. Ketika adik kelasnya semuanya bubar setelah sholat asar, maka anak-anak kelas 12 itu masih berdiam diri di masjid membuat halaqah untuk sama-sama membaca Al-Quran. Kemudian di sholat lail juga demikian. Sholat lail yang semula jamaahnya itu hanya satu kali di malam Ahad secara umum, di kelas 12 ini ditingkatkan sehingga tidak hanya satu kali, sampai 2 atau 3 kali seperti itu. Harapannya ya anak-anak sadar bahwa perlu bantuan atau butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu bentuk ketawaduan dan sekaligus kepasrahan pada Allah Subhanahu wa taala, dan berdoa agar cita-citanya untuk diterima di PTN terbaik menurut keinginannya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin ini yang dapat saya sampaikan ya Bunda. Mungkin nanti setelah ini bisa disampaikan kalau ada tanya jawab. Baik, Pak, mohon atas pemaparannya. Mangga Ayah Bunda dibuka pertanyaan, sesi tanya jawab. Bagi Ayah Bunda yang mau bertanya, boleh raise hand atau juga boleh mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Tidak ada, Sepertinya ada. oh, ada Bapak, Eh, mangga. Silahkan Pak. Mungkin informasi tambahan, Bu Mul, kapan anak-anak akan mengisi, melakukan finalisasi? Terima kasih ya Pak. Baik Pak Win. Insya Allah Ayah Bunda untuk finalisasi itu Rasionya mana? Rasio. kita laksanakan setelah pertemuan ini selesai. Diutamakan bagi siswi yang sudah mengirimkan surat pernyataannya, begitu ya, ya Bunda ya. Kita dahulukan yang sudah mengirimkan surat pernyataan, baik berupa PDF maupun berupa fisiknya, hard file-nya yang sudah kami terima. Insya Allah kami dahulukan untuk finalisasi mulai sore ini ba'da asar. Kalau ternyata belum selesai dan ada yang masih belum mengirimkan dari Ayah Bunda surat tersebut, insya Allah kami lanjutkan di hari Senin ya Ayah Bunda. Hari Senin itu tanggal 17, sedangkan untuk terakhir pendaftaran SNBP itu sendiri adalah di tanggal 18 dan kita menghindari untuk melaksanakan finalisasi di tanggal 18 itu sendiri karena khawatir ada trouble dan kita tidak tidak keburu gitu ya. Ya mudah-mudahan sih tidak sampai di tanggal 18 gitu. Jadi harapannya tanggal 17 itu sudah selesai. Bapak Yusnidar, mangga Bapak ayahnya dari siapa Pak? Mangga. Hania Jafira. Oh Hania, mangga Bapak Ya. ya. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang pertama kaitan dengan pilihan prodi. Mm-mm. Insya Allah Nia milih Fakultas Kedokteran. Tadinya sih pengen di Unpad. Cuma karena kan rankingnya di bawah. Makanya pindah ke UB. Nah, yang jadi pertanyaan eh, ada dua. Kalau memang milih UB pertama, dia tidak akan milih yang lain. Betul ya? Bisa ya? Yang kedua, ini kemungkinan. Kalaulah milih pilihan pertama UB, keduanya Unpad. Nah, itu yang pilihan yang kedua. Ya, memang ketentuannya memang diatur seperti itu, Bu. Kalaulah memang pilihan pertamanya boleh UB aja, mungkin lebih baik udah pilihan satu aja UB. Karena kalau kemungkinan pilihan kedua Unpad, Fakultas Kedokteran Unpad, ya ini kan bicara kemungkinan. Kemungkinan keterimanya kan agak jauh, karena itu kan pilihan kedua. Sedangkan dilihat passing grade-nya kan UB di bawah Unpad untuk Fakultas Kedokteran. Nah, pertanyaan kedua, tadi sih pas saya baca udah clear sih sebenarnya. Tadinya sih pilihan pertama yang UB, pilihan keduanya di bawah UB tapi di luar Provinsi Jawa Barat. Gitu. Ya, tapi kan mungkin kan nggak ada lagi, nggak boleh. Kalau ngelihat ketentuannya gitu Bu ya. Nah, pertanyaan ketiga, ini saya juga tahu info nih, Fakultas Kedokteran di bawah Unpad itu ada nggak di Jawa Barat selain Unpad ya? Karena saya nggak hafal, Bu. Itu saya Bu pertanyaannya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prioritas pada saat ini. Lanjut Bu, pertanyaan lagi barangkali. Baik. Berikutnya dari ayahnya siapa ini ya? Raise hand Pak Bersli.
Mangga Bapak. Suaranya belum keluar. Pak, mohon maaf, satu lagi ketinggalan, Pak. Boleh? Iya, iya, mangga, Satu mangga. lagi. Satu lagi, Pak, ketinggalan, Pak. Iya. Kalau pilihan pertamanya Unpad. Kalau pilihan pertamanya Unpad, boleh enggak? Pilihan ketuanya UB. Pilihan ketuanya ya UB. Apakah dengan pilihan keduanya UB, apakah tetap menjadi prioritas pada saat diadu dengan yang pilihan pertamanya UB gitu, Pak? Apakah menjadi prioritas pilihan? Di Unpad gak diterima. Di Unpad keterima misalkan ya, kita pilihan keduanya UB. Apakah pilihan keduanya UB itu bisa menjadi prioritas diterima di UB? Kalau enggak, ya lebih baik sih satu aja UB gitu. Jadi nggak ada pilihan kedua. Gitu, Pak, Bu. Mohon maaf ya. Tambahan. Makasih. Waalaikumsalam. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik berikutnya Bapak tadi Bapak Brusli ya. Iya, iya. Iya. Baik. Halo, suara saya udah terdengar ya? Terdengar. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Win dan Bu Mul. Ini kami sebetulnya ingin mengkonfirmasi ulang Pak Win, Bu Mul. Jadi ini anak-anak kan sudah memilih Iya. ya sesuai dengan ya keinginannya lah ya gitu, dengan mungkin juga passionnya atau apanya gitu, kecenderungan dirinya lah gitu ya. Dan mungkin juga sudah sudah dikonsultasikan dengan kami dan ya kurang lebih pilihannya itu gitu. Tapi apakah ada pertimbangan atau penilaian dari pihak guru gitu setelah melihat pilihan Ananda ini dengan kemampuannya atau apa sih ya kesempatan kalau seandainya itu jadi pilihan dia gitu di universitas yang dia pilih gitu. Kelihatannya kansnya ini kalau dia pilih itu tuh gimana gitu, Ana? Apakah itu sudah disampaikan ke Ananda gitu? Khawatir, maksud kami takutnya gini, sekolah tuh sebenarnya oh ya sudah pilihannya anak ya sudah ikutin aja gitu. Padahal sebetulnya kalau dilihat dari kesempatan mah kayaknya sih apa namanya kayaknya nggak bakal ya agak kecil lah gitu. Tapi karena sudah pilihan ya ya sudahlah gitu. Apakah itu sudah disampaikan gitu mau sebenarnya ini sebenarnya kansnya kecil gitu. Apalagi dilihat dari peringkat lah atau apalah gitu. Atau ya pertimbangan-pertimbangan lain lah gitu. Apakah itu sudah disampaikan gitu. Dan kalau seandainya ternyata kecil, adakah saran dari sekolah kira-kira Ananda ini baiknya jurusannya apa dan universitas mana yang kira-kira ini gitu memungkinkan gitu untuk memanfaatkan kesempatan ini. Gitu aja Pak Win, Bu Mul, makasih. Assalamualaikum Terima kasih Pak warahmatullahi wabarakatuh. Brusli. Iya Pak. Terima kasih juga. Dua aja dulu. Dua dulu boleh? Ya. Baik, mungkin saya menjawab ya. Untuk yang pertama Pak Yusnindar, kebetulan Hania itu pilihan pertamanya, kalau yang ditulis itu kan FKUB, kemudian yang pilihan keduanya FK Unpad. Kalau dari sisi apa itu aturan pemilihan itu sudah sesuai karena salah satu dari pilihannya itu berada di provinsi yang sama. Nah, apa kemungkinan juga kenapa dia pilih FKUB karena benar secara apa namanya nilai ya nilai sekolah nilai prodinya itu tinggian Unpad dibanding UB. Dengan demikian maka sudah tepat karena Hania juga peringkatnya berada di sekitar peringkat kalau salah berapa 15 ya. Hania itu di 14 ya, di 14. 14, oh iya, 14. Ya, di peringkat 14. Jadi saya kira pilihan karena saya dengarnya bahwa yang penting kedokteran gitu kan, kedokteran. Yang penting kedokteran. Sebenarnya masih ada lagi yang lebih
di bawah lagi selain UP, yaitu yang di luar Jawa. Cuman kan lagi-lagi kita juga memberi kesempatan anak, kalau pilihannya terlalu apa namanya rendah juga nanti khawatir kecewa gitu, ketika diterima malah kecewa, akhirnya kuliahnya tidak setengah hati gitu, kuliahnya setengah hati. Dengan demikian maka ketika pilihan UP itu kami sudah bagus gitu, dibandingkan misalkan Unpad pilihan 1, UB pilihan 2 gitu. Jadi pilihan satunya itu yang lebih lebih menentukan dibanding pilihan kedua. Meskipun di dalam sejarah kami juga tidak mesti pilihan kedua itu tidak kepilih, ada yang kepilih di pilihan kedua gitu. Ya memang kalau pengen Pak ada yang lebih rendah lagi, ada misalkan di Sumatera, ada Lampung misalkan, atau di Jawa Barat seperti misalkan di Cilegon. Nah itu juga ada kedokterannya, bisa posisinya lebih bawah begitu. Cuman tadi lagi-lagi karena di SNBP ini kesempatan yang akan digunakan anak adalah semaksimal mungkin untuk tidak kecewa kalau seandainya diterima, sehingga akhirnya pilihan-pilihan yang masih bisa ya membanggakan hati anak lah seperti itu. Itu mungkin Pak Yusnidar tentang pilihan Hania ya. Jadi pilihan kalau mau pilihan satu saja juga nggak pengaruh, nggak ada masalah ya. Tapi pilihan kedua diisi juga lebih baik gitu. Karena ada meskipun pilihan keduanya lebih tinggi. Tapi kalau mau lebih rendah di pilihan keduanya bisa Pak UPI. Ya kedokteran UPI itu kan masih baru tahun kedua atau tahun ketiga. Jadi itu lebih rendah. Jadi dibandingkan Unpad ya pasti lebih rendah UPI, kedokteran UPI. Ya. Ada anak Albayan juga ada yang diterima di sana di kedokteran UPI melalui jalur undangan juga SNBP tahun kemarin. Kalau salah di Golpara kalau salah. Itu diterima di kedokteran di UPI. Ya, itu kalau mau milih pilihan keduanya ke sana juga kami juga ya senang juga kalau pilihan keduanya di UPI gitu ya. Tapi memang itu prodi baru ya, prodi baru 2 tahun yang sekarang, 2 atau 3 tahun yang sekarang. Itu mungkin salah satu yang kenapa anak-anak tidak milih ke situ ya salah satunya ya tadi ingin ada rasa bangga yang lebih lah begitu. Tapi kalau ternyata ayah bunda ya Pak Yusnidar, pas nggak apa-apa, UPI juga nggak apa, yang penting kedokteran ya juga. Bisa dipilih. Gitu lebih ya. Itu Pak Yusnidar. Kemudian semoga ini ya, semoga Terima kasih. Selanjutnya untuk ayah Hana ya, Pak Rusli ya. Hana itu ya pilihannya adalah teknik kimia UI dan teknik metalurgi ITB yang ini pilihannya memang tinggi sekali ya, tinggi sekali ya salah satu tadi yang motivasi anak itu adalah ketika dia diterima di SNBP itu harus puas kan gitu ya, jangan sampai gini diterima kalau sayang kenapa saya milih ini ya, padahal saya masih bisa yang lebih tinggi lagi ya gitu, jangan sampai juga seperti itu, sehingga akhirnya motivasi belajar anak itu kurang. Tapi untuk nanti kalau seandainya tidak diterima di SNBP, di SNBT-nya, maka pilihan itu harus benar-benar realistis. Nanti kami akan sedikit berbeda ini ya perlakuan dalam hal ini menyetujui anak, karena salah satu yang diperhatikan di pilihan kedua itu harus nilai anak di TO itu sesuai dengan pilihan jurusan ya, harus sesuai dengan pilihan jurusan di passing grade-nya. Kami ada passing grade yang kami peroleh berdasarkan kerjasama kami dengan bimbel ya. Bersama dengan bimbel itu salah satu yang kami peroleh adalah nilai passing grade anak-anak bimbel yang bersangkutan. Nah, itu tujuannya akan kita pakai untuk pertimbangan di pilihan kedua. Meskipun pilihan pertamanya
masih bisa lebih ideal lah gitu ya, bisa lebih tinggi dari nilai TO. Ya, tapi di pilihan kedua itu nanti harus sesuai dengan itu kalau di SNBP. Tapi kalau untuk SNBP lagi-lagi jangan sampai anak itu kecewa, jangan sampai anak kecewa ketika diterima. Nah itu kenapa? Karena asal memilih yang penting diterima. Nah itu akhirnya tidak bersemangat nanti kuliahnya. Itu pada Pak Brusli ya. Jadi Hana pilihannya di apa itu? Di Teknik Kimia UI dan Metalurgi TB. Ya. Mungkin itu jawaban kami, Pak Yudhistiran dan juga Pak Brusli. Terima kasih Pak Win atas jawabannya. Barangkali ada lagi Ayah Bunda? Boleh saya? Boleh Bapak, mangga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih penjelasannya Pak Win dan Bu Mul ya. Ada dua hal yang saya masih belum firm dengan apa tadi yang diuraikan gitu. Yang pertama adalah tadi disebut di, saya lupa slide berapa itu ada kolom keketatan gitu ya. Ya. Bacanya gimana tuh keketatan itu? Itu satu. Kan ada angka 6%, 7% itu saya masih belum firm itu. Itu kok kecil gitu ya 7%, maksudnya 7 apakah satu anak jadi bersaing dengan sekian orang gitu ya, itu yang minta penjelasan. Terus yang kedua, ada kali 2 atau 3 minggu yang lalu saya itu ditanya sama anak mengenai penghasilan orang tua untuk dimasukkan sebagai salah satu informasi yang diisikan untuk SNBP. Apa ya benar ya? Lalu untuk apa itu apa namanya isian itu menjadi penting? Karena SNBP kan menurut saya justru harusnya tidak melihat lagi background keuangan ya, karena prestasi yang diukur beda dengan jalur mandiri misalnya begitu. Itu saja dua hal yang saya masih bertanya-tanya. Selebihnya saya terima kasih banget udah dibantu oleh guru pembimbing. Jadi ada komunikasi yang baik antara kami dan guru pembimbing. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya Pak Win. Mangga Pak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Pak Win agak melenceng sedikit. Jadi kebetulan anak-anak misalnya Gisel ya, saat ini sedang semangat-semangatnya belajar. Jadi di samping ikut pengayaan dari sekolah, Gisel juga ikut intens. Lalu ada juga ikut TDS. Mungkin bisa nggak Pak Win buat anak-anak yang ikut di beberapa bimbel gitu dimudahkan untuk laptopnya, karena supaya Gisel kemarin PAM pengen pulang karena kenapa perizinan laptopnya agak sulit gitu. Bisa tidak Pak dipermudah supaya kalau saya sih berharap Gisel tetap sampai benar-benar diterima berada di Albayan gitu. Karena lebih terjaga lah belajarnya gitu. Terima kasih Pak Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab ya, Kumul. Gimana Bapak? Saya jawab ya. Boleh Bapak, silakan. Terima kasih yang pertama ke Pak Yudi, ayahanda dari Putri ya. Putri itu pilihannya sarjana hukum ya, pilihannya hukum UI. Pilihannya hukum UI. Yang pertama ditanyakan adalah ketetatan. Ketetatan itu adalah perbandingan dari kursi atau kuota dibanding pelamar. Jadi kalau 1% itu artinya satu kursi diperebutkan oleh 100. Nah, itu 1%. Kalau 5% berarti 5 kursi diperebutkan oleh 100 anak yang melamar gitu ya, yang mendaftar. Jadi kalau
pendaftarnya 1.000, kalau 5% itu berarti sekitar berapa itu? 50 ya. 50 yang diterima misalkan, yang daftar 1.000, maka itu 5%, begitu Bapak. Jadi itu cara perhitungannya, ketetatannya. Ketetatan itu persaingan. Semakin kecil berarti persaingannya semakin besar. Kalau hukum tadi berapa tadi? Nah, itu bisa dilihat nanti kalau itu semakin kecil persentasenya artinya persaingannya semakin berat. Artinya tingkat persaingan jumlah pesaingnya semakin banyak. Itu keketatan. Kemudian mengenai penghasilan, penghasilan itu akan diperlukan perguruan tinggi saat menentukan UKT. Jadi UKT itu dihitung berdasarkan penghasilan orang tua. Nah, penghasilan orang tua, kemudian mungkin juga ada komponen-komponen lain yang dibutuhkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan untuk menentukan berapa besaran UKT. Ya. UKT itu mulai dari 0, artinya gratis, sampai yang tertinggi. Ya. Yang tertinggi itu tergantung perguruan tinggi masing-masing. Ada juga yang sampai misalkan di 15 juta misalkan, itu yang tertinggi. Tapi ada juga yang 0, ada yang 500, ada yang 1 juta, dan seterusnya meningkat sesuai dengan ini. Biasanya juga ada negosiasi juga, ya, ada negosiasi juga orang tua ke perguruan tinggi yang bersangkutan. Misalnya di awal dimulai ada pertemuan orang tua. Disitulah tempat di mana orang tua bisa melakukan negosiasi kalau seandainya misalkan ingin menurunkan nilai UKT. Itu perlunya penghasilan ya. Tapi tidak mempengaruhi diterima atau tidaknya. Jadi diterima atau tidaknya itu tidak terpengaruh oleh penghasilan yang dilaporkan. Itu untuk SNBP. Kemudian untuk Gisel, ayah bunda rahimahullah, rasanya kami tidak membatasi anak-anak itu pakai laptop mulai pulang asar jam 4 sampai maghrib, ya. Kita batasi di 17.30. Tujuannya apa? Tujuannya anak-anak biar mandi kemudian sholat di masjid. Ya. Itu kita batasi di situ. Kemudian malam itu kita mulai habis dari masjid, ya, habis dari masjid pukul 20 sampai 22. Itu semua sama. Jadi kami tidak membatasi anak, ya. Bahkan minggu itu juga anak-anak juga menggunakan laptop. Jadi mungkin untuk tidak sama dengan unit yang lain, ya. Di Albayan Putri ini kami betul-betul di luar jam belajar yang di kelas, yang di sana ada guru, itu anak-anak sudah mengakses laptop. Karena ya tadi sumber belajar yang mereka ini kan di situ. Memang kami membatasi di jam 17.30, kami batasi itu karena memang agar anak-anak bersiap-siap untuk mandi, makan, kemudian berangkat ke masjid. Gitu. Jadi jam 17.30 sampai pukul 20 itu kegiatan di persiapan ke masjid. Karena itu akses internet kami tutup, ya, kami tutup, dan juga laptop harus kembali ke ruang guru, gitu, seperti itu. Jadi itu pembatasannya di situ aja. Jadi alhamdulillah anak-anak itu termasuk juga Gisel itu menggunakannya itu. Memang kami batasi di antara di jam 17.30 gitu. Karena itu memang agar anak-anak juga bisa mengatur waktu, tidak seharian kemudian bahkan meninggalkan kegiatan sekolah. Ya kan habis maghrib itu maghrib, dan habis maghrib harus sholat yang tidak haid, dan kemudian semua setelah habis maghrib itu semua berada di ruangan aula untuk ada satu pembekalan khusus ruqyah. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa tidak hanya kegiatan yang sifatnya akademis berupa pengayaan, berupa pembelajaran, kemudian yang anak-anak masih menambah dengan bimbel-bimbel yang lain itu, bahkan juga komite mengusahakan atau orang tua mengusahakan agar ada pembelajaran lebih tambahan, itu juga itu juga kami berikan gitu. Kemudian maka
Ini bahkan untuk akses apa namanya bimbel kami sekarang menambah lagi ya, nambah lagi namanya GeoExpert ya, untuk apa namanya memberikan tantangan kepada anak ketika anak-anak kehabisan sumber belajar. Jadi kami bekerja sama dengan bimbel yang lain, bimbel GO, untuk memberikan apa namanya tambahan, yaitu berupa apa? Yang pertama soal-soal, kemudian pembahasan yang bisa diakses oleh anak-anak. Di situ juga ada soal-soal tantangan. Ini yang kami gunakan di tahun-tahun sebelumnya, di mana anak itu harus mengerjakan sampai ribuan soal. Dan di situ ada pembahasannya juga di dalamnya. Sehingga anak bisa langsung ketika salah bisa belajar. Itu begitu Pak Dwi. Jadi kami tidak membatasi anak menggunakan laptop, sama semuanya. Gitu loh. Waktunya hanya memang kami batasi 17.30 sampai jam 20.00 itu kegiatan kerohanian. Jadi ya saya namanya kami memutuskan internet dan juga mengharuskan anak-anak mengembalikan laptop. Mungkin itu yang kami sampaikan. Baik, Pak Win. Terima kasih penjelasannya, Pak Win. Ya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada lagi mungkin? Tunggu, ada. Masih ada ya Bunda? Kalau tidak ada mungkin izin kita akhiri ya Pak Win Ya, ya. ya mangga sudah lumayan nih, sudah 14.30. Iya. Sudah 1 jam. Baik, Pak Win, Ayah Bunda, terima kasih atas diskusinya, kehadirannya. Mudah-mudahan pertemuan siang hari ini, siang ke sore hari ini, memberikan manfaat untuk kita semua. Kemudian untuk berikutnya mungkin jika memang masih ada yang perlu kita diskusikan, boleh didiskusikan secara terpisah setelah pertemuan ini diakhiri. Ya. Baik, Pak Win, Bapak Ibu, dan Ayah Bunda, untuk menutup pertemuan kita sore hari ini, mari kita sama-sama melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma bihamdika Subhanallah. astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian. Nuhun Pak Win. Ya, sami-sami Pak Yusnida. Nuhun. Terima kasih, Pak Win. Ayah Terima Bunda, kasih. terima kasih semuanya. Izin pamit. Live. Assalamualaikum. Makasih Pak Win. Makasih Pak Win. Assalamualaikum. Ya, Ini Bening. Ya, terima kasih Pak. Mohon Pak Win. Oh, mangga Bulani. Aduh, Pamit. pamit Pak. Turun Pak Win. Sama Ibu.